Boleh gak ya jawab? Iya, kayaknya udah jauh banget ya. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya. Spoiler, ya. Belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Yeah. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi benar-benar beda banget sih sama film-film yang biasa kita perankan. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton filmnya. Jadi kita masih deg-degan juga. Tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti di Toronto. Karena Kak Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Betul. Ada beban sendiri nggak sih kan ketika filmnya tayang di Toronto? Ada beban sendiri nggak sih dari kalian? Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce Toronto. Iya, karena bebannya udah dari awal. Dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu. Dengan skrip yang luar biasa bagus gitu, pasti kan kalau skripnya bagus kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya udah dari awal gitu. Sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya. Jadi aku ngerasa ya berarti filmnya kualitasnya baik sampai bisa masuk Toronto, jadi bebannya malah hilang ya. Persiapannya mau ngapain aja nanti tim? Persiapannya? Ya pasti baju ya pasti disiapin. Pasti udah heboh ya. Aduh bajunya pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga. Jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan lah. Terus aku sepertinya akan segera nge-list film-film yang pengen ditonton di sana. kan, karena udah mulai keluar ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik sih. Apalagi ini festival pertama kita berdua dan akan sangat menyenangkan pastinya nanti. Auri dan Karya maksudnya ini masuk Red Film Festival Internasional untuk pertama kali. Maksudnya kalian berdua nyangka nggak sih bakal seperti ini gitu? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi press con, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi ya justru nggak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih nggak nyangka lagi, dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Terus lokasi, maksudnya waktu syutingnya juga apakah sama atau maksudnya beda juga gitu, kayak gaya penetapan syutingnya dengan sutradara yang lain? Ya, kalau gaya penyutradaraan Kak Regas emang menurut aku salah satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development, bahkan syuting, dan selesai syuting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses readingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Kak Regas. Bahkan menurut aku
kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu visi misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi semakin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya itu sendiri gitu. Karena menurut aku ditindik sama rambutnya dicat itu buat ngebiasain dirinya susah nggak sih? Karena ini baru pertama kali kan? Iya betul. Kalau tindikannya udah dari awal reading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses pewarnaan rambutnya sebenarnya H-2 kayaknya sebelum syuting gitu, biar bisa surprise kepada semua orang. Tadi kan prosesnya cukup lama gitu, dan dilakukan di Jogja juga. Struggle-nya seperti apa nih? Kalau struggle syuting di Jogja, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota, cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini bener-bener film pertama aku yang aku ngerasain oke, punya environment yang beda, terus bisa ngelihat apa ya, kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawa. Ya, benar. Dan itu yang aku kayak wah, ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku sangat senang. Aku juga senang banget ya kemarin syuting di Jogja. Apalagi tadi yang Karega sudah bocorin, kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa. Dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Ada yang namanya Kromo Inggil gitu. Susah banget, dan beneran belajar sama orang Jogja langsung juga. Dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta tuh beda banget. Syutingnya tuh lebih tenang, lebih khusyuk gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak akan ke situ gitu. Jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu oh di tempat ini ya, di tempat ini gitu. Jadi seru banget sih. Ketika kalian pakai dialek Jawa tuh sebenarnya ada kesulitan nggak sih? Tadi kan Mas Pregas juga bahkan ngereading kalian pakai tulis aksara Jawa ya. Bahkan orang Jawa juga belum tentu bisa tulis itu. Nah kalian ada kesulitan saat membawakan itu nggak? Kalau kesulitannya pasti banget sih, karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu. Karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Karegas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Karegas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya, perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan. Dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu, kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih. Diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya, dan itu aku sangat bersyukur. Prilly, usulan pakai piercing itu usulan dari Prilly kah atau seperti apa, dan selama proses syuting pakai piercing tuh rasanya gimana? Usulan dari Karegas pasti ya. Aku nggak kepikiran aku bakalan piercing di hidung gitu. Cuma diusulkan sama Karegas karena memang aku anak band indie, karakternya juga cuek gitu ya, penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus ditindik. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Karegas dalam membuat karakter deck buat aku. Jadi aku seneng banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Habis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, ditindik pula. Jadi seneng banget sih. Selama syuting ditindik gimana? Sempat awal-awalnya seperti apa? Ya aneh ya rasanya. Karena ya aku pernah ditindik tapi di kuping gitu. Terus ini di hidung, aneh sih rasanya. Cuma ya udah kita jalanin aja. Prilly sama Alia kan sebagai tokoh figur kan pasti banyak disorot di sosial media. Ini kan cerita tentang korban-korban cyberbullying gitu. Menurut kamu komentarnya sebagai apa ya? Kamu public figur gitu dengan ekstriman yang tadi diceritain sama Pregas tuh gimana sih komentarnya?
baca skrip ini aku langsung bilang sama Kak Regas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja ngeposting apa. Mungkin dapat komen 1-2 dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujatan sebegitunya gitu. Dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun belajar banyak banget. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa apa ya, dengan 5-10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan apa ya, masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Dan aku ngerasa ya itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar, lebih bijak lagi dalam melakukan apapun sebenarnya, dan itu bisa berdampak banget buat orang Punya lain. pengalaman Enggak. sih kayak gitu di bad experience di media sosial gitu. Aduh, mau ada pengalaman? Pengalaman sih pasti Pasti ya, sih ada namanya ya. kita public figure pasti ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini, baca skripnya, aku langsung kayak ini aku harus main sih, dan makasih banget diajak main supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film Budi Pekerti ini. Angga, mungkin dukungan dari keluarga atau kekasih gimana sih? Mas, sorry. Dukungan? Support Iya. support. Pasti selalu nge-support sih, apalagi ini jadi film yang apa ya, sangat besar banget juga buat aku pribadi. Dan apa ya, ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport sih. Mungkin reaksinya Shenina sendiri melihat kamu dapat berada di Toronto gimana nih? Senang. Dia senang banget sih. Jadi kan ini prosesnya di Jogja. Sampai berapa lama pulang? Kita full sih di Jogja. Nggak pulang sebulan setengah ya, Iya. sebulan setengah lah nggak pulang karena kita Tapi ada. kamu pulang sehari deh waktu itu. Iya, aku pulang sehari terus balik lagi Balik gitu. lagi. Ya sebulan setengah ya di Jogja. Itu udah panjang banget sih. Kayak berasa udah jadi rumah sendiri. Iya, benar jadi rumah sendiri. Terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana sampai beli banyak banget kebaya gitu. Jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu. Pakai kain nih sampai kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja, ngelihat cewek-ceweknya di sana pakai kain gitu. Jadi aku jadi kebiasaan pakai kain, suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Seneng banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi. Dan penasaran nanti lihat hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Boleh dong ngomong bahasa Jawanya biar kalau kita aja biar tahu. Sumpah, Udah lupa. aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi, aku nggak bisa karena aku udah lupa. Ya, soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari, bahasa Jawa Kromo Inggil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu. Benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, teman aku yang di sana, ih gue aja nggak bisa Kromo Inggil, lo belajar. Ini disuruh ulang lagi pun aku banget nggak bisa. Satu kata mungkin yang diingat, Prilly. Yang paling diingat Matur suwun. iya matur suwun gitu. Terus apalagi itu dong. Nanti deh kita Kita ingat-ingat lagi. Kak, boleh nggak pesannya buat orang-orang yang kena bullying gitu? Angga ataupun bullying, tipsnya atau pesannya gimana menyikapinya gitu? Kalau kita jadi korban kali ini. Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Menurut aku tidak Sebagai siswa juga yang sekarang banyak banget. Iya, aku bisa, apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya, kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi, apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diam. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadinya bikin kita lebih dibully lagi atau membuka Jadi banyak kamera, perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang bener, diam itu memang emas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Angga